Selamat siang Bu Maya. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Dewi. Ada apa Bu Dewi? Sepertinya kok hari ini Bu Dewi agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Dewi. Apa yang bisa saya bantu? Gini Bu Maya, saya tuh mau sedikit curhat masalah saya Bu. Apa kira-kira Bu Maya bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu Dewi. Jadi kira-kira apa sih yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Baik, jadi Bu Dewi ingin membicarakan masalah yang sedang dihadapi dan mencari solusinya, begitu ya Bu? Iya. Jadi apa masalahnya Bu Dewi? Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya apa yang sedang dirasakan saat ini, atau Ibu bisa menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu saat ini. Bu, tidak. Beberapa hari yang lalu sekolah kan melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu Ya. saya mendapat kritik dari kepala sekolah. Oh, begitu. Memangnya apa yang membuat Bu Dewi mendapatkan kritik dari kepala sekolah? Kalau saya sih saya malah Tidak serius ya kalau menurut Ibu. Tidak seriusnya itu yang bagaimana Bu Dewi? Coba Ibu gambarkan lebih jelas lagi permasalahannya kepada saya. Gimana Bu? kepala sekolah memberi kritik pada proses mengajar saya. Oh, jadi kepala sekolah memberikan kritik pada proses mengajar Ibu ya? Apa sih kira-kira yang membuat kepala sekolah mengkritik proses pembelajaran Bu Dewi? Beliau itu sepertinya keberatan. Waktu saya itu mengajar hanya pakai buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Oh, begitu. Jadi itu bentuk kritikannya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Dewi saat itu terhadap kritik dari kepala sekolah tersebut? Saya kan menyampaikan kepada beliau, kalau materi pembelajaran saya kali ini itu tidak terlalu sulit dipahami, sehingga saya merasa kalau buku teks saja itu cukup sebagai bahan referensi murid-murid itu. Dia masih tetap kurang berkenan dan meminta saya memanfaatkan sumber belajar lain. Jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tahu dulu, selama ini apa sih yang sudah Bu Dewi lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas terkait penggunaan sumber belajar tadi? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya itu lebih banyak menggunakan sumber belajar buku teks yang telah disediakan di kelas karena saya merasa itu sudah lebih dari cukup. Sebenarnya ya Bu Dewi menggunakan buku teks itu juga emang baik ya Bu. Tapi saya rasa sumber belajar sebenarnya tidak hanya dari buku saja kan Bu? Apakah Bu Dewi setuju seperti itu? Ya, juga sih, Bu. Belajar Nah, memang sumber belajar itu tidak hanya buku. Lalu bagaimana sih hasilnya saat Ibu mengajar hanya menggunakan satu jenis sumber seperti itu saja? yang ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Tapi memang ada beberapa anak yang harinya itu kurang maksimal, Bu. Jadi ada anak yang hasilnya kurang maksimal.
Apa hubungannya Bu sumber belajar dengan pemahaman murid terhadap materi yang sedang diajarkan menurut Ibu? Setelah saya pikir-pikir, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Cara Iya, belajarnya juga berbeda. Jadi mungkin anak-anak yang hasilnya kurang maksimal itu tidak bisa memahami materi hanya dari buku teks saja. betul sekali Bu Dewi. Kita itu kan sebagai guru memang harus memikirkan karakteristik siswa ya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin kemarin kritik yang diberikan oleh kepala sekolah itu maksudnya seperti ini ya. Beliau berharap Bu Dewi mungkin tidak hanya menggunakan satu jenis sumber buku saja untuk pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya satu sumber saja di kelas, Bu. Benar juga ya Bu ya. Saya jadi mengerti sekarang kenapa kepala sekolah kurang berkenan dengan proses pembelajaran saya. Mudah ataupun sulit materi yang dipelajari, seharusnya saya tetap memperhatikan karakteristik siswa untuk menentukan sumber belajar yang diperlukan. Ya, tepat sekali Bu Dewi. Jadi gimana nih sekarang perasaannya setelah bercerita kepada saya tentang masalah ini? Bisa memahami mengapa kepala sekolah memberikan kritik terhadap proses pembelajaran saya. Nah, jadi dari apa yang tadi sudah Bu Dewi sampaikan, apa rencana ke depannya untuk menindaklanjuti hasil supervisi tersebut? Kira-kira apa yang bisa Ibu Dewi perbaiki? Bagaimana Bu Dewi? Jadi akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi begitu ya Bu? Contohnya apa Bu sumber pembelajaran yang bervariasi itu? Saya bisa menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan, kemudian mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, atau menggunakan sumber belajar lain yang bisa diakses siswa. Ternyata banyak sekali ya Bu yang bisa dilakukan oleh Bu Dewi. Langkah Ibu ini saya rasa sudah tepat sekali ya. Saya setuju sekali dengan ide dari Ibu Dewi ini. Kita bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran di kelas. Kapan sih Bu Dewi akan mulai melaksanakan rencana perubahan ini? Secepatnya, Bu. Paling tidak minggu depan, saya sudah harus benar-benar bisa memanfaatkan berbagai sumber media dalam pembelajaran saya. Oke, jadi secepatnya ya, semakin cepat pasti semakin lebih baik. Lalu, apa indikator keberhasilan Ibu dalam melakukan perubahan ini? Mungkin dalam kegiatan supervisi berikutnya oleh kepala sekolah, Bapak Kepala sudah bisa melihat perubahan saya dalam pemanfaatan sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, Ibu. Nah, syukurlah kalau begitu Bu Dewi sudah merasa lega dan juga sudah memiliki rencana ke depannya untuk memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Ya, Bu Dewi juga sudah punya target ketika nanti supervisi selanjutnya kepala sekolah bisa melihat perubahan dari Bu Dewi ini. Lalu dari yang sudah Bu Dewi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum termasuk siswa. Ya, jadi akan mengacu pada kurikulum tadi ya, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk tentang penggunaan sumber belajar siswa itu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Dewi untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan kepala sekolah,
serta teman-teman dari guru lain untuk mendapatkan ide maupun bertukar pikiran tentang proses pembelajaran yang baik di kelas. Oh, itu ide yang bagus sekali, Bu. Ya, kita bisa kerjasama ya, kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mencari tahu, mempelajari tentang pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi di kelas. Semoga ide dari rencana perubahan Bu Dewi ini bisa segera terlaksanakan dan Bu Dewi juga bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan memanfaatkan semua sumber pelajaran yang bervariasi tadi. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Dewi. Baik, kalau gitu saya pamit kembali ke kelas ya Bu ya. Ya Bu Dewi, silahkan. Selamat sore Bu, alhamdulillah kabar baik sekali. Ya Bu, siap Bu. Baik, perasaan Ibu menjelang sesi kali ini. Sejujurnya Bu, saya tuh rasanya agak-agak tegang. Oh, saya menghargai kejujuran Ibu ya. Tidak baik. Tapi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu ya. Siap Jadi Bu. apa yang ingin Ibu bicarakan sore ini? Eh, Gini Bu Dewi, saya itu ingin membicarakan tentang pekerjaan saya Bu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif gitu Bu. Jadi Ibu ada sedikit ada tantangan dalam pekerjaan. Kalau tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini? Tujuan saya ingin ngobrol dengan Ibu dalam sesi coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Saya merasa saya masih kurang bisa gitu, Bu, untuk melakukan presentasi di depan umum. Oh, baik. Jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan presentasi ya. Baik Bu, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Dari sesi ini, saya berharap nantinya saya bisa melakukan presentasi dengan percaya diri dan juga bisa membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Bu. Aldi, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Bu, tanpa rasa gugup, serta nanti bisa dapat feedback yang positif, Bu, dari audiens saya. Maaf, Bu, suaranya hilang sebentar. Bisa diulang, Bu? Oke, jadi Ibu ingin bisa presentasi ya dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Nah, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan presentasi ketika melakukan presentasi? Ketika saya melakukan presentasi ya, Bu, saya itu sering merasa gugup. Saya gugup, kalau sudah gugup, saya sering lupa sama kata-kata yang sudah saya siapkan untuk presentasi itu. Oh, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul? Eee, Gimana ya, Bu, rasanya tuh saya takut gitu, Bu. Saya takut bisa memberikan, eee,
kesan negatif kepada audien, dan audien saya itu membuat saya merasa gugup. Kadang saya jadi merasa tertekan, Bu. Saya tuh pengennya menyampaikan sesuatu yang sempurna, tetapi karena rasa gugup itu, saya rasanya jadi takut gitu, Bu. Mmm, kalau seperti itu bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu? Saya perlu mendiskusikan hal ini ya, Bu. Melalui coaching ini, saya berharap, agar coach bisa membimbing saya dengan mungkin, apa ya, Bu, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya merenung, kemudian bisa membuka ruang bagi saya untuk bisa memahami saya sendiri ya, tentang tantangan yang saya hadapi ini. Jadi saya ingin mendapatkan dukungan gitu, Bu. Ya, kita akan bersama-sama ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Mmm, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, Bu, dan saya yakin melalui bimbingan ini saya bisa mencapainya. Maaf, Bu, bisa diulangi sekali lagi? Bisa dirancang untuk mencapai tujuan presentasi seperti yang Ibu inginkan. Oh, gitu. Ya, mungkin di awal saya akan mempersiapkan materinya dulu ya, Bu, dengan baik. Setelah itu, mmm, belajar berlatih ya, Bu, berlatih presentasi di depan cermin, biar saya bisa melihat sendiri bagaimana saya presentasi. Kemudian mungkin saya akan mencari feedback dari teman atau mentor lain. Jadi saya tampil di depan beliau-beliaunya dan saya minta feedback-nya. Bagus sekali. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi itu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, juga berlatih tadi ya, Bu, di depan cermin. Saya percaya kalau, fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya ketika ada di depan audiens. Jadi prioritasnya itu dengan persiapan materi serta latihan ya, latihan di depan Iya, Bu. cermin. Kemudian apa kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik gitu ya, Bu. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya. Saya juga mungkin berencana tadi ya untuk meminta feedback yang konstruktif untuk bisa terus memperbaiki diri. Oh iya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Maya. Rencana yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kemudian rencana aksi Komitmen saya adalah untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi dengan baik, dan juga mencari umpan balik dari teman yang lain. yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen Ibu tersebut. Oke, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk berlatih presentasi, Bu. Saya percaya dari dukungan teman-teman ini akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan bagi diri saya. Luar biasa. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini, Bu? Tindak lanjut yang mungkin bisa Mmm, dilakukan. saya akan terus berlatih ya, Bu. Saya akan segera mencari teman atau mentor yang bisa, membantu saya untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Jadi
kegiatan ini harapannya tidak hanya menjadi fokus saya sementara ya, tetapi juga menjadi, sebuah perjalanan berkelanjutan gitu, Bu. Jadi seterusnya menuju pengembangan diri saya untuk bisa berkomunikasi efektif. Luar biasa Ibu Maya, coaching kita sore ini ya. Kita sampai pada kesimpulan akhir, Bu Maya untuk bisa melakukan presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, seperti itu ya Bu ya, dengan Iya, berlatih, Bu. sehingga kedepannya bisa lebih baik. Semangat ya Bu ya, tidak sabar saya rasanya, berjumpa lagi dengan Bu Maya dalam sesi coaching selanjutnya, untuk mendengar cerita, hasil presentasi Bu. Terima kasih ya Bu ya, sudah Sama-sama Bu Dewi, saya juga berterima kasih sekali. Semoga kedepannya melalui coaching ini dan pengembangan diri saya bisa menjadi seorang presenter atau bisa melakukan presentasi yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bu Dewi. sama-sama Bu Maya.